Kau terbaik bagi, kau terbaik bagi, kau terbaik bagi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Buat kami jemaat King Mi Immanuel Bekasi, karena kami tahu hidup kami di dalam tangan Tuhan. Lewat ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman Tuhan memberikan pengertian yang benar, memberikan kami kekuatan baru kembali, dan meneguhkan iman kami selama kami ada di dunia ini. Terima kasih, hamba mohon pimpinan-Mu dalam pengurapan otoritas Tuhan, sehingga kami yang maupun yang mengikuti secara online Zoom Tuhan boleh mendengar dengan jelas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Segala pekerjaan iblis bentuk apapun dikalahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang di Zoom. Suara saya jelas? Selamat, jelas. Puji Tuhan. Jadi saya tidak usah pakai mic berarti ya. Karena saya taruh HP di depan saya. Jadi hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan. Saya sapa dulu. Shalom, selamat pagi.
Jemaat yang ada di lantai 2 sungguh luar biasa ya. Walaupun kondisi seperti ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan mengikuti ibadah setiap hari Minggu maupun yang di online. Tidak ada sesuatu yang membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita hari ini. Tema yang diberikan tema bebas. Jadi kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 16. Ayat ini kita akan baca secara bergantian. Nanti kami di lantai 1 2 ayat pertama Bapak Ibu jemaat ini yang ada di lantai yang ada di Zoom yang akan membacakan ayat kedua dan seterusnya. Ya, kita baca secara bergantian dalam Injil Yohanes pasal yang 6 ayat 1 sampai 15. Kami yang di lantai 2 akan membaca ayat 1, Bapak Ibu jemaat yang ada di Zoom membacakan ayat 2. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang. 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memiliki roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak ada untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti kecil. Seorang dari muridnya yang terus berkata kepadanya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, orang itu banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Kata murid-muridnya kumpulah. Dan setelah mereka kenyang, kata murid-muridnya kumpulkanlah kosongan yang lebih yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan Mengisi dari kelima roti celai. ketika orang-orang itu melihat mujizat yang ditanya, mereka berkata, ini adalah sebenar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Untuk seorang diri. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat ini yang ada di Zoom maupun di lantai 2, hari ini kita baca satu nas di pasal 6 di Yohanes 1 sampai 15. Saya hanya memberikan tema respon. Bagaimana respon para murid, kita akan belajar dan orang-orang pada saat itu yang mengikut Tuhan. Nah, dalam pembacaan ini yang kita baca peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 itu hanya dicatat laki-laki saja. Yang perempuan dan anak-anak tidak dicatat, berarti lebih dari 5.000. Jadi kalau kita baca Alkitab kita, ini adalah satu-satunya mujizat yang Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Nah, memang kalau kita lihat di pasal 2, itu mujizat pertama adalah mujizat di Kana. Dan seterusnya. Ini mujizat yang dicatat oleh Injil, keempat Injil ini mencatat peristiwa ini, bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Kalau kita belajar Alkitab dalam pembacaan kita pada pagi siang hari ini,
Di sini kelihatan bahwa Yohanes mau menunjukkan, lebih meneguhkan dengan peristiwa ini tentang keilahian Yesus Kristus. Jadi keilahian, siapa Yesus? Yesus bukan hanya manusia sejati, tetapi dia adalah Allah sejati. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri yang datang jadi manusia. Itu ditekankan oleh Yohanes, itu jelas Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan dia. Itu yang mau diingatkan oleh Yohanes, mau diteguhkan oleh Yohanes apa Yesus itu. Jadi dia mau menunjukkan keilahian dari Yesus Kristus. Jadi keilahian dalam pembacaan pada pagi hari ini terlihat bagaimana inisiatif Yesus ketika dia mau beri makan 5.000 orang. Itu kelihatan luar biasa. Sementara bagi murid-murid pada saat itu, Yesus sedang mengajar para murid supaya mereka percaya. Jadi sekali lagi, murid-murid Yesus pada saat itu diajar oleh Yesus supaya mereka percaya kepada otoritas keilahiannya sebagai Yesus, sebagai Tuhan. Makanya kalau kita lihat di ayat 6, kalau perhatikan dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, bagian B, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau masalah uang 200 dinar, masalah 5 roti, 2 ikan, itu hanya sebagai sarana. Tetapi yang mau ditekankan ini adalah bagaimana modal dasarnya siapa Yesus Tuhan. Yang keilahiannya mau ditekankan oleh Yohanes kepada murid-murid Yesus sendiri supaya mereka percaya dia adalah Mesias. Kondisi pada saat itu tidak bisa dibayangkan kalau kita baca. Mereka ada jauh di pasar. Mereka di tempat yang jauh dari kota. Enggak ada rumah makan dan modal mereka mungkin uang pada saat itu hanya 200 dinar. Tetapi buat Tuhan Yesus itu tidaklah sangat membuat dia untuk tidak bisa melakukan mujizat. Bisa saja Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus bisa jadi, Asia, kumpulkan mereka. Dalam nama Yesus berkati ini, makan roti, makan ikan. Bisa kan? Bisa nggak dilakukan pada saat itu? Bisa, karena dia apa? Dia ada Tuhan. Tetapi saya katakan tadi, Yesus mau mengajarkan para murid-muridnya untuk mereka melihat bahwa dia adalah Tuhan keilahiannya yang luar biasa. Itu yang mau diajarkan. Makanya dia tanya kepada Filipus. Karena Filipus, kalau kita baca pasal 1 ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, dari daerah itu. Jadi dia tahu lokasi itu. Tetapi perhatikan respon yang dilakukan, yang diresponi oleh Filipus. Jadi kita belajar kepada 2 murid. Yang pertama Filipus. Baca Bapak Ibu di ayat tadi dikatakan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus sebenarnya sedang mau mencobai, bukan mencobai ya, tanda kutipnya kepada Filipus. Bagaimana respon Yesus, sebagaimana iman dia kepada Tuhan selama ini, dia iri saya, dia mengaku saya sebagai Rabi. Bagaimana imannya Filipus? Dia sudah melihat mujizat Tuhan. Tuhan lakukan mujizat di Kana, menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Dia mau melihat sebagaimana pengetahuan Filipus tentang dia sebagai Tuhan. Sebagai juru selamat. Dan dia juga mau melihat, benar nggak Filipus ini peduli perhatian kepada orang banyak ini. Dia tanya kepada Filipus. Tetapi respon Filipus, apa yang dikatakan oleh Filipus? Kita lihat di ayat berikutnya, jawab Filipus, ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi kayaknya Filipus pegang uang 200 dinar. Kalau dicatat Ibu baca, di sana saya baca 200 dinar itu upah orang selama 6 bulan. Upah orang 1 hari 1 dinar. Jadi Filipus mulai menuliskan. Dia mulai berpikir, dia mulai secara manusia benar. 200 dinar yang benar aja. 1 hari aja 1 dinar upah 1 orang. Kalau dimakan 1 keluarga itu cuma bisa makan 1 hari. Gimana mau beli makan 5.000 orang ini belum termasuk lagi ke perempuan dan anak-anak. Dia mulai perhitungkan. Dia mulai memperhitungkan sehingga dia bilang mana mungkin
Jadi yang kita perhatikan respon dari Filipus pada saat dia menjawab akan pertanyaan Yesus pada saat itu, dia mengukur kuasa Tuhan dengan jumlah materi. Saya percaya kita hari ini yang ada di jemaat ini, sudah seberapa lama kita ikut Tuhan. Secara manusia, memang kadang-kadang kita menulis angka 1 tambah 1 masih sama dengan 2. Apakah cukup sekian boleh mencukupi hidup sehari-hari? Itu wajar. Filipus dia bertanya kepada Yesus seperti itu. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, saya pernah konseling satu keluarga. Masih saudara juga, dia bilang, saya bingung ya Fro, kenapa? Waktu anak-anak saya belum kerja, baru saya kayaknya cukup ini. Bisa bayar rumah, bisa bayar anak sekolah, bisa makan hari-hari. Sekarang anak saya sudah kerja, kayaknya nggak cukup ini uang, gimana ini? Karena melihat angka itu. Dan manusia tidak pernah puas, tetapi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan di pasal 6 ini. Sebagaimana respon dari Filipus, jangan pernah mengukur kuasa Tuhan dengan 200 dinar. Dengan materi ada padamu, mana mungkin cukup. Biasanya sebelum pandemi, suami saya mendapat gaji 100%. Sekarang dipotong. Hitung tidak cukup. Bagaimana mungkin membawa pertolongan? Setiap hari Minggu persembahan, setiap hari Kamis persembahan, setiap hari apalagi Sabtu persembahan. Kita mulai menghitung. Ketika kita seperti itu, kita membatasi kuasa Tuhan. Karena dengan materi jumlah itu. Perhatikan ketika Yesus mengangkat roti itu dengan ucapan syukur. Apa yang terjadi, pelipat gandaan kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi maksudnya di sini respon kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang ada padamu, jumlah materi. Tapi ketika engkau mendapat berkat Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan lupa kasih buat Tuhan. Ketika engkau beri buat Tuhan punya, yang ada di tanganmu itulah yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari meresponi dengan baik. Tidak salah kita sebagai manusia memperhitungkan itu. Tetapi di sini Tuhan mau lihat bagaimana iman kita kepada Dia. Benar gak kita percaya? Firman Tuhan di Matius 6 ayat 33. Kalau kita mengutamakan Tuhan, carilah Tuhan. Ya, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Memang kondisi sekarang tidak bisa disangkal Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak semudah yang saya ucapkan hari ini, tetapi di sini Tuhan mau respon kita yang baik untuk melihat kuasa Tuhan terjadi dengan berapapun jumlah yang ada pada kita. Amin. Haleluya. Makanya yang kedua kalau kita perhatikan, ketika Tuhan juga bertanya kepada Filipus, selain Filipus Tuhan bertanya kepada Andreas, tidak bertanya kepada Andreas, tapi Andreas secara spontan kita lihat, perhatikan di ayat yang ke-8, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Lihat, perhatikan ya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Hati-hati. Yang kedua kita mau belajar kepada Andreas. Ternyata mungkin waktu Yesus lagi ngomong sama Filipus, Andreas lagi mencari makanan. Dia dapat loh. Nah, kalau roti jelai itu biasanya kalau kita baca di pelajaran ya di Perjanjian Lama, itu makanan orang menengah ke bawah miskin. Tapi itu yang Tuhan pakai. Tetapi lihat responnya Andreas. Bagian B terakhir di ayat yang ke-9 dibilang, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Yang saya catat respon dari Andreas, dia membatasi kuasa Tuhan dengan apa? Perkataannya. Wah, bagaimana cuma 5 roti 2 ikan? Apalah artinya ini? Hati-hati. Kelemahan iman Andreas terlihat dari perkataannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan kita harus kita jaga. Kalau engkau selalu berkata kurang, maka terjadilah seperti itu dalam dirimu. Kalau engkau berkata aku sakit-sakit, terjadilah seperti itu dalam dirimu. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan perkataan.
Sebagai orang percaya beriman kepada Tuhan, kita diajari untuk selalu mengatakan perkataan yang positif. Perkataan kita, karena di dalam perkataan kita ada kuasa. Kita katakan apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Ini kelemahan dari Pak Andreas, kelemahan orang-orang percaya sekarang dalam situasi keadaan seperti ini. Selalu membatasi kuasa Tuhan dengan perkataan. Selalu membatasi kuasa Tuhan dengan perkataan. Kalau kita bilang tidak cukup, akan jadi tidak cukup. Yang dapat kiriman dari orang tua, biasanya mungkin sebulan 200, ada lebih karena dikasih HP terus, udah mulai telepon orang tua. Enggak cukup ini, masa seperti ini. Nah, perkataan langsung ngomong macam-macam kepada orang tua. Kalau engkau punya panggilan yang benar di tempat ini, perkataanmu selalu memperkatakan berkat. Amin. Kita diajari untuk hati-hati dalam berkata. Kadang-kala orang kalau sudah marah karena tekanan situasi, perkataannya tidak akan meluarkan perkataan berkat. Saya juga masih belajar sampai hari ini. Saya secara pribadi kalau sudah emosi, tapi saya berdoa Tuhan kalau sudah emosi, buat saya diam. Saya takut membuat kata-kata, karena berapa kali saya buat kata, ada berapa orang dia, saya lihat, aduh Tuhan ampuni saya. Kalau kata-kata saya membuat orang itu jadi tidak diberkati. Sesama kita di kampus, sesama kita di asrama, sesama jemaat, mari belajar. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan perkataan. Amin. Jangan seperti Andreas berkata seperti tadi di ayat 9. Apalah artinya untuk orang sebanyak ini? Mana mungkin? 5 roti 2 ikan. Mau potong-potong kecil pun kalau diatur, tidak akan cukup, seperti kecil, seperti semut kali. Mana bisa? Tapi perkataanmu, kalau engkau sudah datang di tempat ini, katakan aku percaya selama aku di tempat ini Tuhan pelihara. Amin. Aku percaya selama pandemi COVID ini, aku percaya dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Itu yang harus kita katakan seharusnya. Itu yang harus kita perkatakan. Sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita. Saya senang sekali dengan ayat itu. Semua ayat saya senang, tapi Ibrani 13 ayat 5. Coba kita baca ayat ini Bapak Ibu. Ibrani pasal 13. Yang sudah dapat boleh baca. Ibrani pasal 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan, ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, amin. Bagian B, firman Tuhan berkata begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, kata sekali-kali, tidak sedetik pun, tidak sekalipun aku akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Luar biasa. Makanya ketika Yesus lahir ke dunia, Dia adalah Immanuel. Amin. Immanuel menyertai kita dimanapun berada. Jadi kalau kita percaya Dia adalah Immanuel, menyertai kita, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, jagalah perkataan. Selalu berkata, aku bersyukur, walaupun kondisi begini, aku masih bisa makan, aku masih bisa hidup, aku sehat, aku diberkati. Makanya ada lagu saya senangnya dinyanyikan, aku diberkati. Wah, itu saya senang. Walaupun diberkati kan banyak hal. Kalau kita melihat diberkati dari segi materi, tapi walaupun banyak materi, kalau hatinya nggak senang, makanya Alkitab bilang hati gembira adalah obat. Walaupun makan nasi dan tempe. Amin, asrama. Tapi hati gembira adalah obat, justru sehat. Nah, itulah yang kita belajar dari 2 murid. Kemudian kita belajar dari orang-orang yang pada saat itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Di ayat 2 perhatikan, di sana orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat
mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi orang banyak yang berbondong-bondong mengikut mereka mengikut Yesus. Ternyata mereka punya motivasi. Ada motivasi karena mau melihat mujizat Tuhan. Yesus mau bikin apa lagi hari ini? Yesus mau buat apa lagi hari ini? Wah. Yang kedua, orang banyak yang berbondong-bondong pada saat itu. Mereka hanya mau lihat apakah Yesus berbuat salah. Dan ada juga yang pada saat itu saya percaya dari banyak orang yang berbondong-bondong itu, yang 5.000 di luar perempuan dan anak-anak, pasti ada yang percaya dia adalah Tuhan. Amin. Kepedulian Yesus akan orang banyak ini, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Walaupun motivasi mereka seperti itu, tapi Tuhan peduli. Walaupun kita manusia banyak kekurangan, tetapi Tuhan tetap peduli. Amin. Karena dia Tuhan yang penuh kasih. Kepedulian Tuhan didorong oleh kasihnya kepada orang banyak pada saat itu. Yesus bukan hanya memberikan pengajaran tentang firman Tuhan, tetapi dia peduli. Dia menyuruh murid-muridnya supaya semua orang yang mengikut pada saat itu suruh duduk untuk memberikan apa? Makan. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Walaupun motivasinya ada banyak, tetapi kepedulian Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia memberi makan 5.000 orang ini dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan ini. Sehingga kalau kita baca terjadilah pelipat gandakan mujizat, bisa memberi makan 5.000 orang, dan Alkitab catat ada 12 bakul lagi sisanya. Wah, itu nggak terbayangkan gimana caranya. Itulah keilahian dia, karena dia Tuhan. Kalaupun ada sisa 12 bakul itu bukan karena tidak enak makanannya, tetapi kita baca tadi di ayat 14-15, karena mereka kenyang. Wah, nggak setengah-setengah Yesus selalu memberkati sampai kenyang. Tetapi yang kita mau lihat respon dari orang banyak ini, mereka hanya mencari Tuhan karena ada sesuatu. Makanya di ayat 14, baca ayat di pasal 6 ini dikatakan seperti ini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, yang mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sayang sekali. Yesus adalah Tuhan yang sudah menunjukkan keilahiannya, tetapi respon orang banyak ini hanya melihat dia nabi. Makanya mereka mengejar supaya dia menjadi raja mereka. Tujuan mereka bukan karena dia adalah Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi supaya mereka diberi makan. Ayat 24-27, mari kita baca ayat ini di pasal 6. Ayat 24-27. Yohanes pasal 6. Mereka mencari Yesus. Jadi orang banyak mencari Yesus. Ayat 24. Ya silakan yang mau bacakan, boleh. Yang di Zoom. Ayat 24. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yohanes berapa? 25, 27. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, ayat 27 terakhir. 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang di sana
disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Terima kasih Pak Irma. Jadi sekali lagi kita perhatikan, ternyata respon dari orang banyak ini mengikut Yesus. Mereka ini hanya lebih tertarik pada pemberian daripada pemberi. Jadi sekali lagi mereka hanya tertarik pada pemberian, bukan kepada pemberi sumber itu. Mereka hanya lebih memperhatikan roti saja yang diberikan Tuhan Yesus pada saat mereka diberikan makan di pasal 6 tadi yang kita sudah baca. Tapi mereka tidak memperhatikan Yesus adalah roti hidup. Karena itu motivasi mereka menjadikan Yesus sebagai raja supaya mereka apa? Setiap hari mereka dikenyangkan. Itu ayat tadi yang kita baca di ayat 24-27. Mereka tidak mau dikenyangkan dengan Yesus. Padahal Yesus di ayat berikutnya kalau kita baca ayat 35-40, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup. Di ayat 48 di situ jelas sekali dikatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya." Di ayat 51. "Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, untuk hidup kepada dunia." Luar biasa sebenarnya. Sayang sekali kalau respon melihat mujizat Tuhan hanya karena untuk jasmani. Yesus sendiri berkata, "Akulah roti hidup." Kalau kita tahu sumber hidup kita, Yesus, pasti kita tidak akan kekurangan. Jangan cari sesuatu yang hanya sifat sementara. Itu yang mau ditekankan hari ini. Jangan hanya melihat kepada pemberian, tetapi lihatlah kepada sumber pemberi itu. Lihatlah kepada roti daripada Yesus pemberi roti. Dia adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Jadi kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, percayalah hidup kita selama pandemi dan seterusnya akan terus dikenyangkan, dalam tanda kutip dikenyangkan secara rohani. Dan pastinya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita ada beberapa hal yang kita belajar. Pertama dari Filipus, jangan memperhitungkan kuasa Tuhan dengan materi yang ada padamu. Kedua, kepada Andreas kita belajar tadi. Ingat bahwa Kristus Yesus mau pakai apa yang ada pada kita. Makanya jagalah perkataan. Apa yang ada padamu itulah Yesus mau pakai. Dari hal yang mungkin tidak ada arti seperti 5 roti 2 ikan tetapi menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kau mau menjadi berkat banyak orang, jagalah perkataanmu. Perkataanmu bisa menjadi berkat. Kemarin di KTB bilang ya Ibu Usmaida, Timotius 4 ayat 12. Jadi teladan dalam perkataan. Ini sangat penting. Dan yang ketiga yang kita belajar kepada orang banyak, jangan cari Tuhan karena ada motivasi di balik itu, tapi cari Tuhan karena Dia adalah roti hidup. Roti hidup yang bisa memberikan kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Harus tahu pemberi, bukan pemberian. Kalau kita hanya melihat pemberian terus, kita akan kecewa ketika tidak diberi lagi. Tapi kalau kita melihat sebagai pemberi, sebagai sumber adalah Yesus, maka iman kita makin teguh. Situasi apapun kondisi COVID saat ini tidak akan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Respon ketika menghadapi situasi ini, fokus kepada kuasa Tuhan. Jaga perkataan, fokus kepada pemberi hidup, yaitu sumber Yesus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati buat dosa-dosa kita. Tujuan Dia supaya kita selamat, karena Dia peduli kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Amin.